Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang siap belajar. Salam semangat dan aktif belajar untuk Ananda sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat menambah ilmu dan wawasan dimanapun kita berada. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada sesi belajar daring Selasa 8 September 2020 bersama Ibu Evi Susanti. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa agar materi yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Jika berdoa sudah selesai, mari kita mulai belajar. Kompetensi dasar 34. Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Indikator 341. Menyebutkan tema yang terdapat dalam cerita fantasi. 342. Menyebutkan konflik yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Selanjutnya kita masuk pada subtema bagian C. Menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu jenis teks naratif. Untuk itu, struktur cerita fantasi memiliki kesamaan dengan jenis teks naratif lainnya, yakni bagian orientasi atau pengenalan, kemudian komplikasi yang berisi penyajian konflik, selanjutnya yang terakhir resolusi atau bagian penyelesaian masalah. Orientasi. Orientasi merupakan gambaran awal dari sebuah cerita yang biasanya berisi pengenalan tokoh, latar cerita, watak tokoh, dan konflik dalam sebuah cerita. Pada bagian ini juga dijelaskan tahap pengenalan yang berupa cerita tentang apa, siapa pelaku dalam cerita itu, kemudian di mana cerita itu terjadi, dan yang terakhir, kapan cerita itu terjadi. Komplikasi. Komplikasi merupakan tahap masalah serta konflik cerita yang mulai memuncak. Pada bagian ini, tokoh telah mengalami konflik atau masalah. Konflik ini dapat berupa konflik tokoh yang berhadapan dengan kekuatan alam, konflik antar tokoh, atau konflik dengan dirinya sendiri. Resolusi. Resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah. Berisi penyelesaian masalah atau konflik cerita yang terjadi pada struktur komplikasi. Tahapan ini bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau tidak sedikit cerita yang berakhir tragis dan menyedihkan. Untuk menambah pemahaman kalian, cermatilah contoh pembagian struktur teks fantasi berikut ini. Catatan. Yang membedakan cerita fantasi dengan cerita fabel adalah pada bagian akhir cerita. Bila cerita fabel terdapat koda di bagian akhir, sedangkan cerita fantasi tidak terdapat koda. Dan ciri khas dari cerita fantasi adalah tokoh utama yang memiliki kesaktian atau keajaiban.
kebahasaan pada cerita fantasi. Cerita fantasi termasuk teks narasi. Hal dominan yang menandakan teks narasi adalah penceritaan secara kronologi atau urutan waktu. Untuk mewujudkan cerita secara kronologis, ada sarana kebahasaan yang biasanya digunakan, yaitu konjungsi atau kata penghubung, kemudian penggunaan kata ganti, selanjutnya kalimat langsung, dan yang terakhir kalimat tidak langsung. A. Konjungsi urutan waktu. Beberapa konjungsi urutan waktu yang sering digunakan dalam cerita fantasi adalah kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama bersamaan, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Contoh, akhirnya Fiona dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. B. Kata ganti merupakan kata yang menggantikan suatu hal atau benda. Kata ganti ini terdiri atas kata ganti orang, contoh, kamu, kata ganti penunjuk, contoh, itu, dan kata ganti penanya, contoh, apa yang kamu lihat? C. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dalam cerita fantasi, kalimat langsung biasanya diucapkan oleh seorang tokoh. Adapun kalimat tidak langsung digunakan oleh pengarang dalam menceritakan tindakan tokoh tersebut. Kalimat tidak langsung bisa juga digunakan oleh tokoh saat menceritakan tokoh lain. Cermati contoh berikut. Kalimat tidak langsung. Contoh, dia menjelaskan pada Jozu tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Kalimat langsung. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fiona kalang kabut. Tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu, balasnya. Demikian sesi belajar daring minggu ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa lagi pada sesi belajar daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.